Halo, ketemu lagi dengan saya Anwar Abu Rizal dari redaksi Tabloid Pulsa. Seperti biasa, saya akan mengulas tentang ponsel yang beredar di pasaran Indonesia. Kali ini datangnya dari Sony Ericsson dengan nama Sony Ericsson Xperia Pro. Banyak yang bisa kita bahas dari ponsel ini, mulai dari desainnya, seperti yang teman-teman sudah tahu. Sebelumnya, Sony Ericsson juga memiliki seri Xperia lain yang menggunakan titel Pro begitu, yang dikhususkan untuk pengguna di kalangan profesional, yaitu Xperia Mini Pro dan Xperia X10 Mini Pro. Bedanya dengan dua pendahulunya, Xperia Pro saat ini tampil lebih lebar, tentunya dengan luas papan ketik yang lebih mendukung kita untuk pengetikan cepat, tidak terlalu kecil begitu. Di samping itu dari segi desain lainnya, Xperia Pro dari tampak depan mirip sekali dengan Xperia Neo. Hebatnya, walaupun terdiri dari dua bagian, layar dan papan ketik, begitu biasanya ponsel dengan form factor seperti ini tebal dia. Cuma hebatnya Xperia Pro, dia memiliki ketebalan yang hanya selisih 0,5 mm dibanding Xperia Neo. Finishingnya glossy. Kekurangan dari finishing seperti ini dapat dengan mudah menangkap sidik jari Anda begitu. Terlihat mudah sekali kotor, cuma bisa dengan mudah Anda atasi dengan menambahkan case untuk melindunginya. Di samping itu mekanisme yang digunakan untuk memunculkan, tentu saja Anda sudah lihat tadi slider, side slider begitu, yang juga akan mengubah orientasi layar. Saat Anda buka, dia akan otomatis menjadi landscape. Namun tak ada akselerator seperti dalam ponsel Android lain. Kita beralih ke layar. Jika sebelumnya Xperia Mini Pro hanya dilengkapi layar seluas 3 inci, kali ini Xperia Pro dilengkapi dengan layar 3,7 inci, tentu saja lebih luas. Banyak poin positif dari layar yang lebih luas. Saat Anda gunakan berinternet, layar seluas ini tentu saja bisa memuaskan mata Anda. Begitupun saat Anda menonton video misalnya. Layar yang lebih lebar tentu lebih baik. Poin positif lain dari Sony Xperia Pro di bagian layar, seperti halnya beberapa ponsel high-end Android Xperia dari Sony Ericsson, layar Xperia Pro juga dilengkapi dengan teknologi Bravia Mobile Engine yang meningkatkan kualitas layar dalam menampilkan gambar. Dia juga memiliki viewing angle yang cukup luas. Bisa kita lihat dari sini, mungkin yang sedikit berkurang, tone warnanya sedikit menurun, namun masih bisa kita baca apa yang tertampil di layar dari sudut kemiringan yang cukup ekstrem begini. Teknologi Mobile Bravia Engine menghasilkan kontras warna yang bisa dilihat di sini cukup baik. Kita bisa katakan tidak lebih hebat dari teknologi yang dimiliki Samsung Super AMOLED Plus. Kita beralih ke OS yang tak kalah penting. Xperia Pro dilengkapi dengan OS Android dengan versi 2.3.4. Android sudah dilengkapi dengan fitur screenshot begitu. Jadi Anda tidak memerlukan aplikasi pihak ketiga untuk menangkap tampilan layar begini. Sony Xperia Pro juga punya integrasi dengan Facebook. Di sini Anda bisa mensinkronisasikan selain kontak, Anda bisa mensinkronisasikan kalender dan album pada galeri. Kebetulan saya juga kalau tidak salah saya sudah mensinkronisasikan dengan akun saya. Nah, beberapa album di sini adalah apa yang saya miliki di akun Facebook saya. Di samping itu, Gingerbread dengan update 2.3.4 ini memiliki performa yang cukup baik untuk Xperia Pro ini. Sesuai target marketnya yang mengarah ke pengguna di kalangan profesional, Xperia Pro tentu saja dilengkapi dengan beberapa fitur bisnis begitu saya menyebutnya. Di antaranya di sini ada Office Suite. Ini adalah versi Pro. Selain Anda bisa menampilkan file-file Microsoft Office seperti Word, terus Excel, PowerPoint begitu, dan PDF, Anda juga bisa menyunting atau mengeditnya dan membuat file baru. Di sini bisa kita tekan tombol menu, kita klik New, ada pilihan Word, Excel, PowerPoint, Presentation.
Anda bisa melakukan pekerjaan Anda melalui papan ketik yang dimiliki oleh Xperia Pro, QWERTY, gitu. Dan Anda bisa menyimpannya tentu saja. Ada beberapa pilihan format juga di sini. Di samping fitur Office Suite Pro, Xperia Pro juga memiliki fitur lain yang cukup fungsional di sini, namanya Type and Send. Sesuai namanya, Anda tinggal menuliskan apa saja yang Anda inginkan, untuk kemudian Anda kirimkan melalui Facebook, Message, Dropbox, atau aplikasi pihak ketiga lainnya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot masuk ke aplikasi yang Anda perlukan, terus menulis pesan Anda di sana, dapat dengan mudah Anda lakukan di sini. Selain bisa digunakan untuk membagi, share gitu, pesan yang Anda tulis tadi, Type and Send bisa juga Anda gunakan untuk melakukan pencarian di internet. Xperia Pro dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan pengaturan yang tidak begitu banyak, namun segala hal yang menurut kami penting di sini dimiliki oleh Xperia Play, diantaranya autofocus. Terus ada di sini ada touch capture, ada geotagging, ada flash tentu saja. Beralih ke mode video, Xperia Pro punya pilihan resolusi gambar hingga HD 720p di sini. Di sektor kamera juga, Xperia Pro dilengkapi dengan sensor Exmor, di mana sensor Exmor ini menjanjikan kualitas gambar yang lebih baik dengan noise yang lebih rendah saat Anda gunakan untuk mengambil gambar dalam keadaan pencahayaan yang kurang. Ya, terakhir kita membahas tentang konektivitas. Tentu saja Xperia Pro memiliki pilihan konektivitas yang begitu beragam. Untuk internet Anda bisa menggunakan jalur operator, Wi-Fi, dan sebagainya. Dan untuk menghubungkan Xperia Pro dengan perangkat lain Anda bisa menggunakan Bluetooth, tentu saja kabel data begitu, standar. Dan di sini yang menarik, Xperia Pro memiliki port HDMI untuk menghubungkan Xperia Pro dengan perangkat TV Anda misalnya. Dan di samping itu USB di sini bukan hanya untuk menghubungkan Xperia Pro dengan komputer dan membaca isi Xperia Pro di dalam, tapi port di sini juga bisa Anda gunakan untuk membaca isi flash disk, tentunya dengan bantuan adapter. Karena Xperia Pro sudah mendukung fitur USB on the go. Xperia Pro dijual di pasaran Indonesia dengan harga Rp3.799.000. Harga yang cukup sepadan dengan fitur yang ditawarkan, apalagi dengan keyboard full QWERTY keyboard begini yang tidak umum kita temukan pada perangkat Android. Saya kira sekian pembahasan saya tentang Xperia Pro. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita berjumpa lagi di ulasan ponsel berikutnya di Indomedia TV. Terima kasih.